Halo Shalom, selamat siang saudara yang kekasih jemaat GEC Shalom di mana saja berada, yang ada di rumah, bahkan semua teman-teman saya di mana saja berada yang sedang menyaksikan ibadah online dari GEC Shalom ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menguatkan kita. Hari ini adalah minggu ketiga dari bulan September tahun 2020 ya. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan lebih ya kita menghadapi atau mengalami masa-masa sulit, yaitu pandemik ya COVID-19. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi satu hal yang kita tahu bahwa kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang keempat, seluruh pasal ya. Dan tema yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini adalah never give up. Mari kita satu di dalam doa. Kami percaya kepadamu Tuhan, janjimu iya dan amin. Janjimu itu Tuhan selalu menguatkan kami. Sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan untuk diasuh oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan dan mengokohkan kami. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai 5 saja dulu. Nanti ayat-ayat yang lain kita akan baca juga. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah saudaraku yang kekasih, untuk mengatakan never give up itu kelihatannya mudah sekali untuk dikatakan. Tetapi bagaimana kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit ya. Dan sepertinya banyak sekali orang sudah berkata, aduh rasanya mau menyerah aja. Aduh rasanya mau give up aja. Udah gak mampu, udah gak kuat, udah gak bisa lagi, sudah buntu dan sebagainya. Nah ini seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar ya kalau kita betul-betul mau tetap bersandar dan melihat kepada Tuhan Yesus. Nah kita akan melihat di sini mengenai Paulus dan rasul-rasul ya, bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang begitu hebat sulitnya, yang begitu penderitaan, yang begitu berat, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak pernah give up dengan keadaan yang sedang mereka alami. Nah, kenapa saudara? Kita akan melihat beberapa kunci mengapa mereka tetap berdiri teguh bahkan keluar sebagai pemenang. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Yang pertama, mengapa mereka tidak give up ya? Mengapa mereka never give up? Karena mereka tahu bahwa hidup ini, bahwa keselamatan yang mereka terima dan juga bahwa pelayanan yang mereka terima saat itu, ini oleh karena kemurahan Allah semata-mata. Saudara tahukah bahwa karena kita diselamatkan karena anugerah? Karena anugerah Tuhan semata-mata kita diselamatkan saudara. Dan kalau saudara sekarang terlibat dalam pelayanan di gereja apapun ya, yang ditugaskan kepada saudara sebagai jemaat dan sebagai hamba Tuhan. Dan ingat itu semua karena kemurahan Allah.
Apa yang dimaksudkan dengan kemurahan Allah? Kemurahan Allah itu adalah pemberian oleh karena anugerah semata-mata, oleh karena kasih karunia semata-mata, bukan sesuatu yang kita capai, bukan sesuatu oleh karena kita patut, tetapi justru karena kita tidak patut menerimanya, tetapi diberikan kepada kita. Dan itu semua karena kemurahannya. Oleh sebab itu Paulus katakan, di sini dikatakan, demi kemurahan Allah kami telah dipercayakan. Kalau saudara telah dipercayakan menjadi anak Allah, saudara telah diselamatkan dan melayani Tuhan, itu karena kemurahan Allah semata-mata. Mari kita coba lihat di dalam 1 Timotius apa kata Paulus. 1 Timotius pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka adalah akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus katakan dia penganiaya, dia penghujat tadinya, penghujat Tuhan. Kita belajar minggu lalu bagaimana ada satu kerinduan Paulus, I want to know him, I want to know you Lord more. Aku ingin mengenal engkau lebih lagi Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana dia mengenal orang yang dia layani ini. Dia katakan dia sebenarnya nggak patut di antara orang berdosa, dia yang paling berdosa. Tetapi oleh karena kemurahan semata-mata dia diselamatkan dan juga dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita give up. Karena semua yang kita miliki di dalam Tuhan itu karena kemurahan semata-mata. Kemudian di ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Paulus sebagai satu contoh yang luar biasa bagaimana kemurahan Allah begitu nyata dalam hidupnya. Dia diselamatkan, dia dipilih dan dipakai oleh Tuhan karena anugerah semata-mata. Saya ingat satu lagu yang bagus sekali. Bukan karena kefasikanku, ya, bukan karena fasih lidah, ya, bukan karena kebaikanku, bukan karena kepandaianku, bukan karena kehebatanku. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita fasih, bukan karena kita luar biasa, saudara. Kita diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan, tetapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara dan saya menjadi anak Allah. Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara dan saya dipercayakan untuk melayani Dia, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Baik itu di gereja, ya tidak harus pendeta, ya. Saudara yang menjadi majelis panitua yang ada di gereja, diaken, atau siapapun saudara yang sekarang sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, kemudian kita melihat ayat yang berikutnya, kalimat yang berikutnya. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi saudara, karena kemurahan Allah inilah, maka Paulus katakan kami tidak tawar hati. Saudara, tawar hati di dalam bahasa Inggris loss of heart. Hilang semangat, hilang passionnya. Kenapa ada banyak hal orang hilang semangat dan akhirnya give up, yang akhirnya menyerah? Karena persoalan hidup, ya, kebutuhan-kebutuhan hidup yang begitu banyak, karena banyak sekali penderitaan karena nama Tuhan, ya. Ada banyak sekali yang kita hadapi baik di dalam dan di luar rumah dan sebagainya. Ada 1.001 macam alasan untuk orang give up. Karena selama masih hidup di dunia ini, karena Tuhan Yesus katakan bahwa dunia akan membenci kamu oleh karena aku. Nah, saudara, Paulus katakan di sini justru karena kemurahan Allah mereka tidak tawar hati.
Kalau orang sudah tawar hati dan akhirnya tidak lagi ada semangat untuk mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka give up. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Beban yang ditanggungkan kepada kami begitu besar dan begitu berat, katanya. Dan di sini dikatakan bahwa sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Paulus mengatakan kami telah putus asa juga tentang hidup kami. Tetapi kemudian mari kita lihat ayat yang ke-9, apa katanya? Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi saudara, kami seperti putus asa, kata Paulus. Tetapi justru pengalaman yang berat ini, yang sulit ini, justru mengajar kepada kami untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Untuk tidak bergantung kepada diri sendiri. Di sini dikatakan menaruh percaya pada diri sendiri. Mengapa orang putus asa? Kenapa orang betul-betul akhirnya give up? Karena mereka mengandalkan kekuatan kemampuan mereka, berjuang dengan kekuatan dengan daging mereka. Dan akhirnya mereka putus asa, mereka kemudian tawar hati dan akhirnya give up. Tapi justru di sini Paulus katakan supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah. Wah, luar biasa. Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi mengapa mereka tidak tawar hati? Kenapa mereka nggak give up? Karena mereka nggak menyandarkan kekuatan pada diri sendiri ketika menghadapi masa-masa sulit. Mereka tidak berfokus kepada diri sendiri. Kalau kita berfokus kepada diri sendiri, oh betapa sedihnya saya, oh betapa kasihani saya, wah saya dizolimi, saya begini, akhirnya give up. Tetapi Paulus dan rasul-rasul mereka tidak melihat pada diri sendiri. Tidak melihat kepada kemampuan diri sendiri, tetapi kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan mereka. Sehingga mereka terus maju. Mereka tidak tawar hati dan tidak pernah menyerah. Kita kembali lagi kepada 2 Korintus pasal yang keempat. Nah, justru kita melihat ada beberapa poin karena kemurahan ini. Yang pertama itu karena kemurahan Allah. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita diselamatkan dan melayani Tuhan karena kemurahan Allah. Dan karena kemurahan Allah ini mencegah mereka untuk tawar hati dan give up. Dan yang kedua, karena kemurahan Allah mencegah untuk hidup munafik. Saudara, Paulus katakan dari ayat kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Paulus katakan kami nggak punya hidup dua dunia belakang layar. Di belakang layar hidup tersembunyi dan hidup memalukan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, no. Bahkan itu dia tolak. Baik di belakang orang maupun di depan orang, hidupnya sama. Hidupnya transparan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang memalukan. Betapa banyak sekali kita menemui kadang-kadang anak-anak Tuhan. Di depan gereja, di depan jemaat, di depan anak-anak Tuhan kelihatannya wow. Tetapi di belakang mempunyai kehidupan yang memalukan. Sebab itu saudara, karena kemurahan Allah, kita bertanggung jawab untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa karena kemurahan Allah? Oleh karena kasih karunia? No, sekali-kali tidak. Justru karena kemurahan Allah, karena kasih karunia yang kita terima, kita bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kita bisa lewati itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan kami menolak semua yang tersembunyi yang memalukan dan kami tidak berlaku licik dan kami tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dia katakan kami melakukan kebenaran. Ya karena kasih karunia, karena kemurahan mereka hidup dalam kebenaran.
Mereka hidup tidak munafik, ya. Mereka hidup transparan, hidup dengan integritas. Bahkan dikatakan kami rela dipertimbangkan, silahkan dipertimbangkan, silahkan diadili. Tetapi ketika diadili, dipertimbangkan, tidak ada satupun perkara yang dapat membuat orang menjadi batu sandungan. Ini luar biasa, saudara. Inilah sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saya ingat ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, diadili oleh Pilatus. Apa kata Pilatus? Saya tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini untuk dia dihukum. Jadi saudara, beranikah kita berkata, silahkan pertimbangan hidup saya, silahkan lihat, selidiki. Tidak ada sesuatu pun yang memalukan Tuhan. Ini luar biasa. Karena kemurahan Allah mencegah dia dari hidup yang tidak senonoh. Nah, saudara, kita melihat lagi karena kemurahan Allah mencegah dia untuk malas memberitakan Injil. Nah, saudara, ada alasan kita give up. Kita menyerah untuk memberitakan Injil. Kita menyerah untuk berdoa. Kita sudah doa-doa, kita sudah memberitakan Injil, kita sudah bersaksi pada orang-orang tertentu. Tuh, mereka nggak bertobat juga. Kok mereka juga belum terima Yesus? Sudah lama lu saya doakan orang ini, tapi kok orang-orang ini kok belum percaya Yesus? Sudah lama lu saya memberitakan Injil, kok mereka belum percaya juga, belum terbuka juga. Bosen udah deh nyerah aja, nggak usah lagi. Nah saudara, itu ada alasan buat kita untuk menyerah, untuk give up, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran. Tetapi Paulus dalam ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Dia tahu. Dia sudah beritakan, yang penting dia beritakan. Berita Injil adalah pusat tujuan daripada hidup Paulus dan rasul-rasul. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah Injil, ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah. Karena dia tahu bahwa ini orang-orang ini ditutupi oleh ilah zaman. Alkitab tegas mengatakan, tidak seorang pun mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita melakukan kebaikan. Tugas kita menyatakan kebenaran. Roh Kudus yang memberi pertobatan bagi orang yang mendengar. Oleh sebab itu, ketika dia lihat juga begitu banyak orang yang belum percaya, tidak membuat dia give up, berhenti untuk memberitakan. Dia tetap terus semangat. Kemudian karena kemurahan Allah mencegah Paulus untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lihat itu dari ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dia katakan bukan diri kami yang kami beritakan. Itu artinya Yesus menjadi pusat dari pemberitaan. Yesus menjadi kemuliaan dalam pemberitaan, bukan dirinya. Bukan kehebatannya, bukan luar biasa dia atau rasul-rasul lain. Begitu juga saudara, bukan karena kita. Tapi benar-benar yang kita beritakan tuh Yesus. Yesus Tuhan, bahkan dia katakan dia merendahkan diri. Kami ini sebagai hamba-Mu dalam Kristus Yesus. Dia mau merendahkan diri dan menganggap bahwa dia hamba dari mereka. Kemudian kita melihat ayat ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membawa terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Dia katakan walaupun dia memberitakan Injil masih gelap. Tetapi Tuhan akan menerbitkan dari gelap akan terbitlah terang. Terang kemuliaan Allah, maka orang-orang yang ada dalam kegelapan itu akan dibawa kepada terang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, yang pertama tadi mengapa dia tidak give up? Yang pertama karena dia tahu bahwa dia diselamatkan dan dia menerima pelayanan itu karena kemurahan semata-mata. Dan yang kedua itu adalah dia tahu bahwa dia itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dari kami, bukan dari kami.
Ya, kita lihat lagi, melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia katakan bahwa yang berikutnya itu kami ini hanya bejana. Bejana tanah liat. Kami ini hanya instrumen, karena kami ini hanya alat. Saudara dan saya ini adalah seperti bejana, di mana Tuhan ada di dalamnya. Kita ini hanyalah alat dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya mempunyai pandangan yang sama bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita ini hanyalah alat, saudara tidak akan mungkin mudah untuk give up. Karena di sini dikatakan bejana, kalau kita tahu bejana tanah liat itu gampang pecah dan rapuh sekali. Kalau dibanting pasti pecah. Tetapi yang sangat luar biasa di sini, bejana tanah liat ini ada kekuatan, ada harta di dalamnya. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu walaupun kita lemah, kita harus tahu memang kita lemah. Di luar aku kamu gak dapat buat apa-apa, kata firman Tuhan. Kita ini adalah ranting yang tinggal dalam dia, di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun kita bejana tanah liat, kita rapuh, tetapi ada Roh Kudus, ada harta yang ada dalam diri kita. Itu adalah harta yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dan dari situlah kelimpahan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah oleh Roh Kudus dalam kita diberikan kepada kita. Sebab itu kita menjadi kuat. Itulah kata Paulus, ya, kami ini hanya bejana tanah liat, tetapi kuasa Allah lewat Roh Kudus dalam diri kami, itulah yang memberi kekuatan kepada kami yang melimpah-limpah. Jadi saudara jangan pernah takut untuk menghadapi kehidupan ini. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Tetapi kita menerima roh Allah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Oleh Roh Kudus itu kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Jadi inilah kekuatan kita yang melimpah-limpah. Inilah rahasia bagaimana Paulus dan rasul-rasul yang lain tidak pernah give up. Kemudian ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wah, luar biasa. Apa yang gak dialami di sini dikatakan bahwa ditindas, kemudian juga di sini dikatakan dianiaya, ditinggalkan, dihempas. Waduh, luar biasa saudara ya. Tetapi ini sepertinya tahan banting. Ya memang tahan banting. Iblis jadi bingung. Kok anak Tuhan ini kok tahan banting? Kadang-kadang dia sendiri habis akal. Ya, sudah ditindas, sudah dihempas, sudah dianiaya. Kok tetap berdiri kokoh? Kok tidak goyah? Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Itulah kekuatan kita. 2 minggu yang lalu firman Tuhan yang saya bagikan, yang mengatakan kita lebih daripada pemenang. Itu luar biasa. Inilah yang membuat Paulus dan rasul-rasul tidak give up. Kalau saudara mempunyai iman yang seperti ini, mempunyai keyakinan yang seperti ini, tahu bahwa Roh Kudus adalah kekuatan kita yang ada dalam diri kita, di dalam situasi apapun, sulit apapun, kita tetap berdiri teguh. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-9, ayat ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian maut giat dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Wah, luar biasa. Justru lewat semua persoalan yang begitu berat, dan mereka katakan mereka membawa kematian Yesus dalam tubuh mereka, penderitaan bersama Yesus. Tetapi justru lewat semua itu yang mereka lalui, Yesus menjadi nyata dalam hidup mereka. Percayalah saudara, ketika begitu banyak persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang tidak menentu itu, kalau kita tahu bahwa kekuatan kita hanya kepada Dia,
yang telah membangkitkan Kristus kepada Allah dalam Yesus Kristus. Justru lewat masalah demi masalah yang kita hadapi, Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Wah, luar biasa. Sehingga kita terus diproses, kita diasah. Supaya apa? Supaya Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Saudara tahu nggak? Tukang emas, ya. Emas itu baru diambil itu banyak sampah-sampahnya, banyak pasir-pasir, banyak yang tidak murni. Bagaimana caranya supaya memurnikannya? Harus dilebur. Ya, si tukang emas itu kemudian bakar dengan kepanasan yang sangat-sangat panas. Tujuannya itu mengikis semua yang tidak murni. Kapan dia berhenti membakar? Ketika emas itu sudah memantul wajahnya. Ketika dia sudah bisa melihat wajahnya dari mengkilaunya emas itu. Saudaraku yang kekasih, justru Paulus katakan lewat semuanya ini dia dimurnikan, mereka dimurnikan supaya Kristus betul-betul nyata dalam hidup mereka. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Itu adalah yang kedua, kunci yang kedua. Yang pertama karena kemurahan Allah, dan yang kedua kita harus tahu bahwa kita ini adalah alat semata-mata. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhan. Kita adalah manusia biasa-biasa saja, tetapi ketika ada di tangan yang luar biasa, kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah kunci supaya kita tidak give up, supaya kita tidak putus asa, tidak tawar hati. Itu adalah hidup di dalam iman kepada Tuhan. Itu dia. Tetap hidup dalam iman, mempunyai pengharapan iman yang kokoh kepada Tuhan. Tetap melihat ke depan, saudara. Mari kita melihat di dalam ayat ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Jadi punya iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh tidak melihat keadaan situasi yang sedang berlaku saat ini, tetapi iman yang mempunyai visi jauh ke depan tentang rencana Allah, tentang kekekalan. Sebab itu dia katakan, kami percaya sebab itu kami katakan, kami perkatakan. Saya ingat ketika saya waktu sakit ya. Saya sakit yang luar biasa, saudara, saya di ruang HCU. Tubuh saya lemah luar biasa. Elektrolit saya turun luar biasa. Saya mau angkat tangan duduk aja udah lemas. Semua saya sendi-sendi sudah sakit. Penglihatan saya sudah gelap. Malam hari saya mimpi, saya diserang kuasa kegelapan dengan bermacam-macam penglihatan. Ya, kuasa-kuasa kegelapan itu, macam-macam makhluk. Saudara, sungguh kalau saya berjuang dengan kekuatan saya nggak mampu. Tetapi saya perkatakan, saya bilang, aku anak Allah, aku telah ditebus dengan darah Yesus. Tubuh, jiwa, dan rohku milik Yesus. Kau tidak berhak atas tubuhku. Dan saya perkatakan firman Tuhan. Dan akhirnya saya bisa sembuh, saudara. Semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi karena kita punya iman, karena kita punya keyakinan dalam Tuhan itu, sebab itu kita perkatakan. Perkatakan kata-kata yang penuh pengharapan. Katakan firman Tuhan. Ketika saudara sedang mengalami masa-masa sulit, jangan bilang, enggak mungkin saya bisa lalui ini. Aduh, saya susah. Aduh, saya enggak mungkin, Tuhan. Saudara, perkatakan dengan iman bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Karena aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Kita melihat di sini iman itu timbul dari pendengaran. Dan kalau kita mengaku dengan mulut kita, Tuhan, Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan rasanya mau give up, baca firman. Perkatakan firman itu. Perdengarkan firman itu di telinga kita. Dan kemudian kita tidak melihat apa situasi yang terjadi.
Kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita akan give up. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kata Paulus, tetapi justru menaruh kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita menaruh kekuatan sendiri, kita akan give up. Kita akan tawar hati, give up dan menyerah. Tetapi ketika hal itu terjadi, kita perkatakan. Kita punya iman, pengharapan pada Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan, ayat-ayat pengharapan, ayat firman Tuhan yang memberi kehidupan, yang semangat. Dan kemudian kita melihat ke depan, bukan melihat apa yang di sekeliling kita. Sebab itu saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus dengan tegas katakan bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Masa pandemik ini kita nggak bisa melihat ya pengharapan sepertinya ya. Dan kita juga tidak tahu, nggak ada yang bisa jamin kapan ini akan berakhir. Ekonomi akan jatuh dan sebagainya saudara. Itu apa yang kita lihat sekarang. Tetapi mari kita belajar dengan mata iman melihat di balik semua kesulitan ini. Ya, di balik semuanya ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya lewat semua yang sedang terjadi ini, satu persatu orang dibawa kepada pengenalan haus akan Tuhan. Dan kita akan menuai begitu banyak jiwa-jiwa. Nah, kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Oleh karena mereka punya iman, mereka melihat jauh ke depan ya tentang rencana Allah. Dan mereka terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Itu jugalah kekuatan kita. Kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Ya, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Yang menjadi kunci yang berikutnya itu adalah Paulus dan rasul-rasul terus membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan dari hari ke hari. Di sini dikatakan bahwa secara jasmania sudah merosot, sudah capek, ya, sudah lelah rasanya. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari, day by day. Bagaimana supaya manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita diperbaharui dari hari ke hari? Membangun hubungan dengan Tuhan yang terus menerus, yang tidak mengandalkan kemampuan diri, tetapi betul-betul menyerahkan kemampuan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Karena dari sanalah kelimpahan kekuatan melimpah dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, ketika kita terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, yang memandang kepada Tuhan kita, hidup dekat melekat dengan Tuhan, maka manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita akan tetap segar secara rohani kita, sehingga kita mampu menghadapi banyak persoalan dan kita tidak pernah give up. Saudaraku yang kekasih, kita melihat ayat yang ke-17, apa dikatakan oleh Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Wah, luar biasa. Ya, kesengsaraan yang kecil yang dihadapi, dia katakan hanya sedikit saja, kecil saja. Ingat, dia mencobai kita tidak melebihi kekuatan kita. Ini dikatakan masalah yang kecil, penderitaan yang kecil justru mengerjakan kemuliaan yang kekal. Justru akan mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidup kita. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi saudara, kekekalan, kemuliaan yang akan kita terima bersama Yesus nanti itu melebihi dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. Sebab itu saudara, buah dari semua itu mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Apa buahnya?
Kita lihat ayat yang ke-14-15. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah-limpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ini luar biasa, saudara. Kita melihat di sini bahwa semuanya itu karena kasih karunia, dan semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang menjadi percaya. Lewat semua kehidupan Paulus, berita Injil yang dia beritakan, lewat penderitaan yang dia alami, dia terus maju dan dia melihat kemuliaan Allah. Di mana banyak jiwa-jiwa yang percaya, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu hanya satu yang mereka lakukan, dan semuanya itu di sini dikatakan menyebabkan semakin melimpah-limpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dalam 15 pasal 5 ayat 15 bagian yang terakhir, menyebabkan semakin melimpah-limpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, ini kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah give up. Kuncinya adalah kita harus tahu bahwa semua yang kita alami, yang kita alami itu karena kemuliaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan maksudnya. Dan yang kedua, kita hanya instrumen. Ada kekuatan Allah melimpah-limpah dalam kita lewat Roh Kudus. Tetap mempunyai iman ke depan, berkatakan firman Tuhan, membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan percayalah, kesengsaraan yang hanya sementara, yang kecil ini justru akan membuahkan kemuliaan yang semakin besar. Dan lewat hidup kita, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba mau berdoa buat mereka, buat jemaat, buat teman-teman, buat siapa saja yang mendengarkan acara ini. Mungkin mereka dalam persimpangan. Mereka meragukan Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami begitu pahit, begitu getir. Sehingga mereka meragukan akan penyertaan-Mu, meragukan akan kasih-Mu. Sehingga mereka mau give up. Pada hari ini Tuhan jamah mereka. Kuatkan hati mereka Tuhan untuk melihat bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka apapun yang terjadi. Kuatkan dan teguhkan sehingga mereka bangkit kembali dan berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang melayani, kuatkan kami semuanya supaya kami tetap bertahan, tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Dan kami tahu bahwa semua yang dikerjakan tidak pernah sia-sia. Bagaimanapun situasi kami, apapun yang kami alami pada saat ini, dimanapun kami berada, biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari maju terus bersama dengan Tuhan. Never give up. Amin.